Selamat pagi kepada semua siswa yang sudah hadir dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Adapun untuk pembelajaran kali ini adalah pembelajaran bahasa Bali dengan materi gancaran bahasa Bali. Sedurung lantun iki ngiring sarang-sarang muncaran pangastengkara pangandali umat. Om Swastiastu. Ini sedurung nindik materi, Bapak lagi memaparkan dulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa atau peserta didik mampu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian gancaran Bali modern dalam novel atau drama modern serta cerpen. Tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis gancaran Bali modern. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan isi atau amanat gancaran Bali modern. Yang terakhir, tujuannya siswa dapat mendemonstrasikan drama Bali modern di depan atau pentas di depan kelas, melakukan adegan drama. Ini lantur indik materi. Definisi gancaran. Gancaran ini juga disebut dengan prosa. Dalam bahasa Indonesianya, gancaran disebut dengan prosa. Gancaran metegas prosa ring bahasa Indonesia. Pengertian gancaran inggih punika Sura sarwa susastra atau kesusastraan Bali sane nenten nganutin guru lagu, nenten nganutin tembang, nenten nganutin makudang-kudang warna apada lingso. Kesusastraan gancaran puniki kesusastraan sane nenten keikat antuk ugar-ugar napi-napi. Dalam penyusunannya nika bebas, tidak ada aturan yang mengikat dari suatu kesusastraan gancaran tersebut. Tidak seperti dalam tembang, kesusastraan gancaran puniki nenten keikat oleh ugar-ugar. Yen ring kesusastraan tembang punika keikat antuk ugar-ugar gulu lagu, ugar-ugar pada lingso miwah kecap wando. Di dalam gancaran karangannya bebas. Ring gancaran Bali puniki ngunggahan pidagingan unteng sane pacang ketuturan ring para pamirsa miwah ring sang pangwajan. Ring gancaran bahasa Bali puniki yang dimunculkan adalah suatu tema dari suatu kesusastraan atau cerita yang disampaikan. Menyampaikan tema dari suatu cerita
yang dituturkan atau diberikan kepada pemirsa pendengarnya dan kepada orang yang membaca suatu karya sastra tersebut. Ngantur niki gancaran puniki hasil karya sastra sane bersifat paparan utawi uraian atau berbentuk cerita sane lumrah nyane gancaran puniki kasurat ring buku utawi lontar. Sastraan gancaran puniki adalah sastra yang berbentuk paparan atau uraian. Dalam penyampaiannya, kesusastraan gancaran ini sering ditemukan dalam bentuk lontar utawi buku-buku. Kesusastraan gancaran puniki dados kepalih dados kalih soroh. Iki gancaran puniki dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama punika gancaran Bali Purwo atau gancaran tradisional. Yang kedua gancaran Bali Anyar atau gancaran modern. Mantur. Yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kesusastraan gancaran Bali Anyar atau Bali modern. Gancaran Bali modern punika adalah gancaran Bali sanes sampun boleh perubahan duaning kenius saking kebudayaan luar. Iki gancaran Bali Anyar niki adalah suatu karya sastra Bali yang sudah terkena pengaruh-pengaruh dari kebudayaan luar atau kebudayaan barat, sehingga dalam penyampaian suatu sastranya tersebut mengalami perubahan, seperti kalau dalam gancaran tradisional punika yang diceritakan kehidupan kerajaan, sedangkan kalau gancaran Bali Anyar niki yang diceritakan adalah tentang kehidupan pada zaman sekarang ini. Dan dalam penggunaan tata busana juga menggunakan seperti yang kita gunakan dalam sehari-hari. Pengaruh yang mempengaruhi kesusastraan gancaran Bali Anyar. Ini untuk bagian kesusastraan Bali Anyar punika wonten tigang soroh. Yang pertama nika luwire cerpen. Soroh yang pertama adalah cerpen, gancaran yang pertama cerpen, terus novel, kemudian drama. Ini ada 3 bagian. Dalam gancaran tersebut ada cerpen, novel, serta drama. Untuk bagian gancaran yang pertama, Bapak akan jelaskan dulu mengenai cerpen. Nah, ini definisi cerpen. Cerpen inggih punika karya sastra sane marupa wangun gancaran atau prosa sane pemargin caritanyane cutet sane nyaritayang indek kawontenan kahuripan manungsa ring jagat puniki. Di dalam cerpen punika cerita yang disampaikan punika pendek atau bawa. Yang diceritakan dalam sebuah cerpen punika adalah suatu kejadian yang dialami oleh manusia dengan atau lingkungan sekitarnya.
yang disebut dengan cerpen. Ring pemarginnyane ceritanya mendaging wicara atau dialog konflik miwah insiden sane kapanggahin ring pengawit cerita miwah nganyantos puput yang dimunculkan dalam sebuah cerpen punika adalah dialog-dialog atau konflik atau ada insiden yang ditemukan dari awal hingga akhir sebuah cerpen. Cerpen puniki kirang langkung nganggen 10.000 kuno. Lan nganggen asiki undang di dalam penyusunan sebuah cerpen. Cerpen punika disusun kurang lebih menggunakan 10.000 kata. Dan dalam temanya nika nganggen satu tema. Dalam suatu cerita cerpen nika menggunakan satu tema. Sedangkan kalau dalam novel cerita panjang nika menggunakan 2 hingga lebih tema yang diperlukan dalam sebuah novel. Dalam penulisan cerpen punika nganggen gaya bahasa yang naratif, padat, langsung pada inti cerita. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa naratif. Gaya bahasa naratif punika adalah gaya bahasa yang mengungkapkan suatu kejadian atau kisah, peristiwa, pengalaman seseorang dengan berdasarkan urutan-urutan kejadian. Itu adalah yang disebut dengan karangan naratif. Karangan naratif mengungkapkan suatu kejadian atau kisah, peristiwa, hingga pengalaman seseorang dengan berdasarkan urutan-urutan kejadian sesuai dengan urutan kejadiannya. Niki ring sejeroning daging cerpen nika kepali dados kalih. Unsur-unsur cerpen punika ada 2, nika unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur-unsurnya nanti akan dijelaskan. Sekarang akan jelaskan dulu mengenai cerpen. Unsur-unsurnya nanti dijelaskan sekalian dengan unsur novel dan unsur drama. Kini kawentanan cerpen. Ki kawentanan cerpen ring Bali puniki wau wenten rikala kawentanan sayembara panulisan sastra Bali anyar. Ki sayembara puniki kalaksanaan oleh Balai Penelitian Bahasa Ki Dumun Lembaga Bahasa Nasional Cabang Singaraja. Niki sayembara puniki dilaksanakan oleh Badan Bahasa Nasional dari Cabang Singaraja. Ki sayembara puniki kawentenan Dukparsa 12 November 1916 niki pada tanggal 28 Oktober 1963 nyantos 28 Oktober 1970 niki sayembara sastra Bali anyar puniki kalaksanaan 2 tahun pada periode pertama. Dan pada periode kedua Ki kesusastraan Bali anyar puniki dilaksanakan pada 28 Oktober 1989.
Ki sayembara puniki dilaksanakan 2 periode. Dari hasil sayembara puniki muncul beberapa kesastraan gancaran yang berupa cerpen. Niki contoh-contoh cerpen yang muncul setelah diadakannya sayembara penulisan sastra Bali Anyar puniki. Yang pertama niki adalah cerpen pekaryan Putu Sedana yang berjudul Mirah. Nika terbit pada tahun 1969. Terus kesastraan cerpen kedua nika Mentan pekaryan Wiyat sana berjudul Surup Ratih nika terbit ing tahun 1970. Terus kesastraan cerpen yang ketiga yang muncul ketiga niki wonten Anak Agung Gede Jelantik Iwang Titiang Ngewek bertahun 1969. Terus pekaryan Ida Bagus Mayun ke berjudul Niluh Sari yang muncul pada tahun 69. Kesastraan cerpen selanjutnya nika pekaryan Gusti Puturai Kapatutuang ngulati kemajuan nika muncul pada 69. Enten Winarto dengan judul cerpen Tanggal Wayah nika pada tahun 70. Enten Made Sangro Tukang Gambar pada tahun 70. Dan Wayan Rugag Nataran dengan judul Salin Sampin pada tahun 70. Dua Menten Neraka dengan judul Langite Sayan Pelung pada tahun 1970. Nah, nika beberapa cerpen yang muncul setelah diadakannya sayembara sastra Bali Anyar atau perlombaan kesusastraan Bali Anyar niki. Dan masih banyak lagi kesusastraan cerpen yang sudah ada. Kidumuninde cerpen Kidumuninde cerpen Pak ulang lagi sekali. Cerpen adalah kesusastraan Bali sane marupa gancaran atau prosa sane pemarginyane jutat nah di dalam perjalanan ceritanya pendek. Terus dalam satu cerpen punika menggunakan kurang lebih 10.000 kata dengan menggunakan satu tema yang disebut dengan cerpen. Terus niki wonten beberapa cerpen yang muncul pada sayembara yang dilaksanakan kurang lebih wonten 9 dan masih ada juga yang belum ditampilkan di sini. Kedua untuk cerpen mungkin Bapak Lantur tindik novel. Nah, novel inggih punika silih sinunggil karya sastra sane menaging satwa fiksi sane kawentuk antuk pupulan susastran runa sane maduwe unsur intrinsik miwah ekstrinsik. Sama seperti novel tadi, sama seperti cerpen, novel juga memiliki dua unsur, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di novel puniki ketahyane nyariteang indik kawentanan di manusia tatkala masa witra sarang sesama nyama utawi
lingkungan genah menang atau lingkungan sekitar. Di dalam suatu karya sastra novel yang diceritakan itu tentang keberadaan manusia dalam bercengkrama dengan sesama manusia serta dengan lingkungan sekitarnya. Itu yang diangkat dalam sebuah novel. Ring novel punika pengawi nujuin penguacian satwa novel ini kamuripan manusia sana yukti-yukti ketah kapanggihin ring masyarakat. Di dalam cerita novel, para pengarang novel punika menujuan atau mengarahkan para pembaca novel punika merasa benar-benar sama seperti dalam kehidupan di masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Para pengarang novel harus bisa membawa pembacanya masuk dalam cerita novel yang dikerjakannya, biar para pembaca punika menikmati dalam membaca novel tersebut. Ki pados kadiring satwa bawa sastra novel puniki wangunyane patah sekadi novel ring sastra Indonesia sama niki dalam bahasa Cerpen. Wangun ring sastra novel puniki patah sekadi ring sastra novel Indonesia. Lempah saneka cerita yang ring novel punika panjang nyaritayang kauripan praginayane saking alit ngantos lingsir utawi ngantos padam. Yang diceritakan dalam satu novel punika adalah menceritakan kehidupan manusia dari kecil hingga tua, bahkan hingga meninggal. Itu yang diceritakan dalam sebuah novel. Karena niki novel puniki ceritanya panjang, jadi untuk tentang atau tema yang muncul dalam sebuah karya novel tersebut banyak, bahkan bisa sampai 5 tema yang dimunculkan dalam sebuah novel. Nah, puniki indeks cecirian novel atau ciri-ciri dari novel. Yang pertama, ciri dari novel punika tergantung dengan baginanya. Dalam suatu novel punika cirinya tergantung dari pemeran atau yang diceritakan orang yang diceritakan dalam suatu novel. Terus lelampahan novel punika medaging kalih utawi lintang untang carita. Di dalam satu novel cirinya nika medaging 2 atau lebih tema dari cerita yang disampaikan. Terus ciri yang ketiga, dalam novel tersebut nyeritayang akeh progino. Dalam sebuah novel yang diceritakan itu adalah banyak orang yang terlibat dalam suatu novel tersebut. Terus widangan lelampahan satwa novel punika jimbar atau banyak
Di dalam suatu karya sastra novel yang diceritakan itu adalah banyak yang diceritakan dalam sebuah novel tersebut. Kini ciri novel tergantung dengan protagonisnya atau tokohnya dalam suatu jalannya cerita. Novel mendaging dua atau banyak tema. Yang ketiga, cerita yang banyaknya tokoh, menceritakan banyaknya tokoh yang ada dalam suatu novel tersebut. Jadi yang keempat, cerita yang muncul dalam novel tersebut adalah banyak. Misalnya dalam cerpen menika hanya memunculkan satu konflik atau insiden, sedangkan dalam novel memunculkan banyak konflik, insiden atau peristiwa-peristiwa yang dimunculkan. Mantur niki. Nah, iki wonten makudang-kudang karya sastra novel yang ada di Bali. Yang pertama wonten novel Nemu Karmo, Iwayan Gobiah. Karya sastra novel yang pertama kali muncul di Bali. Itu adalah novel Nemu Karmo, pekaryaan Iwayan Gobiah yang muncul pada tahun 1931. Kemudian seiring berkembangnya nika wonten novel Melancaran Kasasa, pekaryaan Ildes Srowano, wonten novel sanes judul Saryong, sanes pekaryaan I Nyoman Manda, wonten Awengi ring Hotel Sentral nika Gusti Putu Bawa. Nah, ini beberapa contoh karya sastra novel pertama yang muncul di Bali. Sebelum kemajuan teknologi niki sampun wonten karya sastra novel yang ditemukan. Niki wonten novel Nemu Karmo pada tahun 1931, wonten Melancaran Kasasa dan Sayong Mewah wonten Awengi ring Hotel Sentral. Ke beberapa jenis novel. Sebelum lanjut lagi, saya akan sedikit mengulas kembali. Novel adalah kesastraan Bali anyar yang berbentuk cerita panjang. Dalam suatu novel, cerita yang dimunculkan itu panjang dan mengandung beberapa konflik-konflik. Misalnya ada insiden, peristiwa, kejadian itu dalam satu novel bisa dijadikan satu. Sedangkan dalam satu cerpen menika, konflik yang dimunculkan hanya satu, atau insiden yang dimunculkan dalam satu cerpen menika satu. Sedangkan kalau dalam suatu novel, konflik yang muncul itu banyak konflik, atau banyak insiden, atau banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra novel. Kalau menindek novel, mungkin Bapak ngelantur indek kesusastraan drama. Ki definisi indek kesusastraan drama. Drama nggih punika silih sinunggil karya sastra saneng ngelampahang daging cerita untuk dialog. Di dalam karya sastra drama niki
puniki pemerannya memerankan cerita dengan menggunakan dialog-dialog. Ki lelampahan ring sajeroning drama wataknyane wenten marupa wenten wangun tragedi sana nyerita yang sosial miwah wenten wangun komedi sana nyerita yang bebanyawan. Nika wenten watak dari drama tersebut wenten wangun tragedi nyerita yang sosial miwah wangun komedi yang menceritakan tentang kelucuan yang lucu-lucu. Mantur niki undang karya sastra lelampahan utawi drama puniki wantah maduwe wangun saneka baos dialog utawi mararaosan saduara ring para tokoh ceritanyane. Di tema dalam suatu cerita drama adalah dialog-dialog dari para tokoh dalam sebuah cerita drama. Yang dimunculkan dalam satu drama adalah banyaknya dialog-dialog. Mantur niki drama inggihipun susastra sanema rupa sesolahan tingkah laku ngundukan pratingkah manusia tur nganggen basa anggena matutur tuturan. Drama niki merupakan sesolahan atau peran atau peran-peranan tingkah laku ngundukan pratingkah manusia serta nganggen bahasa sane digunakan untuk matutur tuturan. Di dalam drama punika kita bermain peran dan menggunakan bahasa dalam untuk berdialog. Dalam pantomim kita hanya menggunakan gerak tubuh, sedangkan dalam drama puniki dikombinasikan antara gerak tubuh dan dialog-dialog. Nah, niki wenten cihna drama Bali modern atau ciri dari drama Bali modern. Yang pertama niki ciri dari drama Bali modern puniki nganggen naskah jangkep. Naskah yang digunakan dalam suatu drama itu lengkap. Ada satwanya, ada dialognya yang muncul dalam karya sastra tersebut. Terus ciri yang kedua nganggen sutradara di dalam membuat suatu karya sastra drama. Niki nganggen sutradara sebagai pelatih dan sebagai orang yang menentukan cerita dan dialog-dialog yang muncul. Terus juga wenten tata busana ring drama modelan puniki nganggen tata busana campuran, kadang nganggen busana adat menggunakan busana modern. Di dalam pengiringan musiknya Nika menggunakan musik campuran, bisa menggunakan musik tradisional Bali dan menggunakan musik Bali modern atau musik modern. Terus daging cerita ring drama puniki ngeninin indik perilaku atau tingkah laku manusia ring jagate sekali mungkin. Tentang kehidupan manusia
di zaman sekarang ini. Ke indek isin daging cerita drama. Terus dalam penggunaan bahasanya Nike nganggen bahasa Bali, bahasa campuran. Bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Bali campuran mewah. Bisa menggunakan bahasa Inggris Nike dicampur dalam suatu drama modern. Nike untuk genah masalah atau tempat pementasannya Nike bebas mengikuti isi dari cerita yang akan ditampilkan dalam suatu drama. Ini ciri drama niki wonten kepitu cirinya yang pertama nganggen naskah, dan nganggen sutradara, terus busana yang digunakan campuran adat Bali dan modern, menggunakan iringan musik campuran, musik tradisional dan musik modern. Cerita yang dimunculkan adalah cerita kehidupan pada zaman sekarang, menggunakan bahasa campuran, kadang-kadang menggunakan bahasa Bali, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. Mewah genah masalahnya atau tempat dari pementasannya tergantung dari isi cerita yang akan disampaikan. Mantur niki ini sarana saneng wangun drama. Dan beberapa sarana saneng wangun drama punika. Yang pertama niki sutradara puniki sebagai penguruk utawi pelatih ing sajroning drama. Sebagai pelatih dalam suatu pementasan drama. Sebelum drama itu siap dipentaskan, pertama sutradara melatih para tokohnya untuk mempersiapkan drama tersebut. Nah, peran sutradara puniki adalah mencari satwa supaya satwa yang terkandung dalam cerita baik atau bisa diterima oleh penonton. Selain punika, peran sutradara punika adalah mencari tokoh-tokoh dalam sebuah drama. Sutradara puniki berperan sebagai penguruk atau pelatih, terus ngerah satwa yang akan dipentaskan dan mencari tokoh-tokoh yang akan digunakan atau pemeran-pemeran yang akan digunakan dalam sebuah drama. Itu peran dari sutradara. Yang kedua, wonten Pragino. Iki Pragino dalam drama wonten ketiga, wonten pemain inti, wonten pemain utama, ewah wonten pemain pelengkap. Tiga jenis Pragino atau tokoh yang digunakan dalam suatu drama, protagonis, antagonis, dan pelengkap. Nah, untuk niki wonten satwa atau naskah yang digunakan dalam drama itu naskah yang sedikit pendek atau satwa yang diciptakan ke sedikit pendek, karena dalam pementasannya nanti akan banyak muncul dialog. Terus itu wonten genah locking iki tempat para pemeran nanti melakukan permainan peran atau melakukan adegan-adegan. Terus panggung
panggung niki yang kangen genah masalah ke tempat kita melakukan adegan drama. Terus yang keenam niku wonten penonton nika sane wong drama, dan sane orang yang melihat pementasan drama. Yang terakhir niku wonten tata cara milah niki adalah sarana-sarana yang harus ada dalam pembangunan sebuah drama. Ini untuk mainan mungkin materinya Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Nanti Bapak akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apapun yang akan dibahas dalam pertemuan berikutnya mengenai unsur-unsur dari suatu karya sastra. Untuk sekarang materi cukup sampai di sini. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat pagi anak-anak. Sekarang untuk pembelajaran hari ini akan Ibu yang mengajar. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu transformasi geometri. Di mana jika kamu mempelajari transformasi geometri ini, ya, kalian itu dapat menentukan masalah konseptual yang berkaitan dengan transformasi geometri dan menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Di sini Ibu akan melanjutkan tentang rotasi dan dilatasi.
Dah, rotasi itu adalah perputaran, yaitu rotasi adalah transformasi yang memetakan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat tertentu. Dah, misalkan ini ada jam, rotasi itu berputar seperti arah jam. Ini adalah putaran sudut negatif jika searah jarum jam. Ibu ingatkan kembali, jika dia putaran sudut positif, maka dia akan berkebalikan. Nah, berlawanan. Ini perputaran berpusat di O. O itu artinya 0,0. Misalnya ada titik P, A, B. Nah, di mana kita akan berputar berlawanan arah. Itu agar sudutnya positif. Nah, sehingga bayangan titik P itu akan dirumuskan menjadi A kali cos alfa. Alfa itu adalah sudut ini yang terbentuk. Min B kali sin alfa. Nah, koma A kali sin alfa tambah B kali cos alfa. Jadi inilah rumus dari perputaran atau rotasi yang berpusat di titik O 0,0. Di mana PAB dirotasikan dengan O, alfa. Alfa itu sudutnya. P aksen itu tadi sudah Ibu bilang, atau bayangannya itu A cos alfa min B sin alfa, A sin alfa plus B cos alfa. Contoh, tentukan bayangan titik P 6,2 oleh rotasi berpusat di O sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ingat, jika berlawanan arah jarum jam dia positif, berarti alfanya 90 derajat. Ini gambarnya, misalkan P 6,2 90 derajat. Ya, itu di sana gambarnya. Itu 90 derajat artinya siku-siku. Lalu cara menjawabnya di sana sama dengan bayangannya itu adalah 6,2. Nah, kenapa 6,2? Ingat kembali, di sana ada sudut 90 derajat, cari. Silahkan dicari cos 90 derajat berapa, sin 90 derajat berapa, sehingga mengakibatkan jawabannya 6, maaf, ini 6,-2. Ini kan min 2 di belakang. Ini salah ketik, maaf. Dah. Lalu di sini perputaran berpusat di A, X, Y. Itu pusatnya. Atau rotasi berpusat di A, X, Y. Jadi saat misalkan titik itu A, X, Y itu pusatnya. Dan ada titik P, A, B. Nah, P, A, B. Kita putar sebesar sudut alfa, maka bayangannya adalah, ini kita pakai contohnya, di titik P 8,3 oleh rotasi berpusat di A 2,1 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi di sini itu A-nya 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1, dan PA, B yaitu A-nya 8,
B-nya 3, sedangkan sudutnya 90 derajat. Ya. Nah, itu didapatkan 0,7 kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0,7. Itu kenapa bisa seperti itu? Ibu kembalikan di sini. Kenapa bisa seperti ini? Karena ingat kembali sin 90 derajat nah, dengan cos 90 derajat. Sin 90 derajat. Berapa sin 90 derajat? Sin 90 derajat itu adalah 1, sedangkan cos 90 derajat itu adalah 0. Berarti jika kamu gunakan rumus sebelumnya ini, jika kamu temukan rumusnya, ingat rumusnya itu adalah jika dia pusatnya di A, B, pusatnya di A, B, maka rumus X aksennya sama dengan X aksen min A sama dengan X min A kali cos alpha dikurangi Y min B kali sin alpha, dan Y aksen min B sama dengan X min A kali sin alpha ditambah Y min B kali cos alpha. Ini kita lihat kuisnya. Silakan dicoba. Tentukan bayangan garis 4X plus 6Y sama dengan 9. Jika garis tersebut dirotasikan sebesar 90 derajat, ya, berlawanan arah jarum jam. Artinya jika berlawanan arah jarum jam, dia 90 derajatnya positif, bukan min 90 derajat. Berarti sudut yang digunakan seperti tadi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0. Ya, berarti kita coba di sini. Ingat, untuk materi rotasi itu masih banyak di internet atau dimanapun bisa kamu cari, atau nanti juga di e-learning akan Ibu berikan. Di sini ingat sin 91 cos 90 0. Jadi apabila dia masih dalam bayangan garis seperti ini atau dalam rumus seperti ini, kita tentukan dulu rumus dari X aksen, di mana kalau dia sudutnya 90 derajat, otomatis X aksennya akan sama dengan min Y. Sedangkan Y aksennya akan sama dengan X. Jadi kita ubah nilai X dan Y ini sesuai yang tadi. Kalau ada yang punya buku LKS bisa dilihat juga di sana. Nanti materinya juga yang lebih jelas akan Ibu berikan. Dan kalian hitung sendiri di mana Y sama dengan min X aksen, itu dipindah ruaskan, lalu X sama dengan Y aksen. Jadi ubah 4X ini berubah menjadi Y aksen, plus 6, Y ini tadi berubah menjadi min X aksen, sama dengan 9. Jadi hasilnya 4Y aksen dikurangi 6X aksen sama dengan 9. Atau jika tidak ada seperti itu, bisa kamu pindahkan ke depan untuk X-nya menjadi min 6X plus 4Y sama dengan 9. Nih, itulah jawabannya.
Nah, ikuti langkah yang tadi, yang di depannya, pasti bisa menjawab seperti ini. Nah, selanjutnya kita dilatasi. Pengertian dari dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri tetapi tidak mengubah bangun tersebut. Misalkan ini ada tanggal lahir, baru lahir dia masih kecil, tetapi dalam beberapa tahun monyet ini akan makin besar, diperbesar berapa kali. Nah, itu udah konsep dilatasi kita. Lalu dilatasi itu yang berpusat di titik O 0,0. Misalkan ada titik P A, B dan Q C, D. Nah, kita perbesar menjadi P aksen dan Q aksen, di mana kita tinggal mengalihkan K-nya dengan A atau K dengan B, K dengan C, dan K dengan D. Itu diperbesar atau bisa juga nanti diperkecil tergantung faktor skalanya. Ini rumusnya. P A, B didilatasi pada pusat O 0,0 dengan faktor skala K, itu bacaannya. Maka P aksen atau bayangannya adalah K kali A, K kali B. Contohnya, tentukan bayangan segitiga ABC dengan A 3,1, B 3,4 dan C 1,3 oleh dilatasi berpusat di O 0,0 dan skala 2. Ini faktor skalanya, berarti K-nya 2. Ini kita gambar titiknya terlebih dahulu, titik A 3,1, B 3,4 dan C 1,3. Itu lihat segitiganya. Faktor skala 2 itu artinya diperbesar. Nah, ini perbesarannya. Kita bisa lihat dari gambarnya. Nah, di sini untuk mendapatkan ini, kita lihat ini rumusnya. Nah, ini A 3,1. 3,13 ini A kecilnya, 1 ini B. O ini O tetap seperti rumus dan 2 ini adalah K-nya. Sehingga 2 dikalikan A yaitu 2 kali 3 dan 2 kali B. B itu 1. Jadi 2 kali 3 6, 2 kali 1 2. Sehingga jawabannya 6,2 ini untuk aksen. Sedangkan B-nya 3,4 sama faktor skalanya berarti tinggal kalikan 2 kali 3 dan 2 kali 4 berarti 6,8. Lanjut C, kenapa bisa 2,6 hasilnya? Inilah berarti 2 kali 1 dan 2 kali 3. Nah, sama dengan C aksen yaitu 2,6. Sehingga koordinat bayangan segitiga ABC adalah A aksennya adalah 6,2, B aksennya 6,8 dan C aksen 2,6. Jadi saat kamu menjawab jangan sampai sini saja. Kebanyakan dari kalian itu apa yang ditanyakan dengan apa yang kamu buat caranya itu hanya sampai caranya saja. Entah apa yang ditanyakan kamu tidak mengerti. Jika kamu hanya buat sampai A, B, C ini saja, itu artinya kamu mencari bayangan tiap titiknya. Tetapi kamu tidak menginformasikan bahwa koordinat bayangan itu juga berbentuk segitiga. Jika koordinat bayangan itu berbentuk segitiga, maka kamu harus isikan seperti ini. Jadi koordinat bayangan segitiga ABC adalah ini. Nah, Ibu ingatkan kembali karena masih banyak Ibu lihat juga masih ada yang kurang apa yang ditanyakan dengan apa yang kamu buat caranya. Nah, lalu dilatasi berpusat di A, X, Y. Ini pusatnya A,
dilatasi antara P-nya dan Q. Nah, ini contohnya, ini rumusnya. PA, B didilatasi oleh pusat A dengan faktor skala K. Nah, maka bayangan P aksennya itu adalah X ditambah K kali A min X, Y ditambah K kali B min Y. Jadi kalian harus pintar menentukan yang mana A, yang mana B, yang mana K, dan yang mana X, dan yang mana Y. Ingat X, Y itu adalah pusatnya. Berarti dalam contoh ini tentukan bayangan segitiga PQR dengan P 4,2. Berarti 4,2 ini merupakan A, B, Q juga 4,5 A, B, dan R-nya ini 2,4 A, B juga. Oleh dilatasi berpusat di A 1,1. Artinya 1,1 ini itu adalah X, Y, berarti X-nya 1, Y-nya 1. Dan skala 2. Skala 2 ini artinya K-nya 2. Nanti 2 ini bisa berubah, misalkan bisa setengah, sepertiga, seperempat, atau seterusnya, atau 4, 5, dan seterusnya. Jadi caranya menjawab, ini lihat, pusatnya A,1, nah ini Bu, perlihatkan seperti ini kurang garisnya ke sana. Di sini ada titik P 4,2, sudah. 4,2 itu adalah nilai A, B, lihat rumusnya di atas. Lalu A besar, 2 ini K-nya. P aksen 1. Kenapa 1 Bu? Ini 1 ini diperoleh karena A-nya 1,1 atau X, Y. Berarti X-nya 1, Y-nya 1. Sehingga ini rumusnya X, kamu ganti 1. Ini kenapa 2? Karena K-nya 2, kamu ganti 2. Lalu ini 4. Kenapa 4? Karena A-nya, A kecilnya itu adalah 4 ini. Ini A, B 4 kurang 1, kurang K-nya, kurang X-nya yang tadi. Lalu 1 lagi, kenapa 1 lagi? Karena ini Y-nya 1 ditambah 2, faktor skalanya 2 di sini. Itu adalah nilai B, B itu dikurangi Y-nya. Diperolehlah 7,3 dan seterusnya. Sehingga koordinat bayangan segitiga PQR adalah P aksen 7,3, Q aksen 7,9, dan R aksen 3,7. Caranya sama. Hati-hati saja dalam menghitungnya. Nah, di sini kuisnya kita lihat sama seperti tadi. Tadi Ibu sudah bilang faktor skala bisa berubah jadi pecahan atau tidak. Tentukan bayangan segitiga ABC, hasil dilatasi dengan faktor skala setengah dan pusat dilatasi di R1,2 jika diketahui koordinat titik A 4,9 ya, dan B 8,8 dan C 7,4. Ini Ibu berikan jawabannya. Nah, tugas kalian di rumah sekarang dicoba dulu faktor skala setengah, artinya K-nya setengah. Nah, lalu pusat dilatasi itu R 1,2, berarti ini X, Y, berarti X-nya 1, Y-nya 2. Jika diketahui koordinat titik A, berarti ini A, B, ini A, B, ini A, B. Nah, jika kamu cari, pasti akan menemukan jawaban 2,5, 5,5 itu untuk A aksen, 4,5,5 atau C aksen 4,3. Dan dalam koordinat titik ini A aksen 2,5 misalnya berapa? 2,5 kalau dalam pecahan biasa. Pecahan biasa itu kan 5/2. Berarti jika kamu jawab 5/2 itu sudah benar. Lalu di sini jawab 11/2 itu sudah benar. Sampai di sana saja sudah benar. Tetapi jika kamu mau buat pecahan campuran seperti ini, boleh-boleh saja. Dah, coba dicatat dulu soalnya dengan baik.
ternyata waktu kita masih 1 menit. Ingat di sini Ibu kasih tahu kalau untuk dilatasi ini ada ketentuan yang harus kamu ingat. Kebetulan di slide tidak ada, tapi di buku apapun yang kamu punya pasti ada, atau di internet bisa kamu cari. Di sini faktor yang menyebabkan diperbesar atau diperkecilnya suatu bangun ini disebut faktor dilatasi. Seperti tadi K-nya, Ibu kembalikan dulu ke depan. Nah ini ada K-nya. Udah? Faktor dilatasi ini dinotasikan dengan huruf kecil. Ini huruf kecil, nggak boleh kamu buat huruf besar. K besar misalnya kamu buat, atau sembarangan jangan. Itu hanya boleh huruf kecil, misalnya K. Boleh huruf yang lain, tetapi biasanya paling sering digunakan K biar tidak kebingungan antara titik-titik yang lain. Lalu di sini, jika K lebih besar 1, nah, jika K lebih besar 1 itu mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya seperti ini. Maka, atau K itu kurang dari min 1, maka hasil dilatasinya akan diperbesar. Ini diperbesar ke sumbu positif. Tetapi jika kamu kurang dari min 1, itu kurang dari min 1 itu adalah min 2, min 3, dan seterusnya, pasti akan diperbesar ke sumbu yang negatif. Lalu syarat yang kedua, jika antara min 1 sampai 1, K itu min 1 sampai 1 artinya dia berupa pecahan. Kalau berupa pecahan, maka hasil dilatasinya diperkecil. Misalkan ini yang pertama awal segitiga yang besar. Kalau dia faktor skalanya setengah, berarti lebih kecil daripada bentuk yang ini. Itu maksudnya. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, jika K sama dengan kurang lebih 1 atau sama dengan 1 atau sama dengan min 1, maka hasil dilatasinya tidak mengalami perubahan. Tetap, misalnya di sini ada titik ABC, ya tetap di ABC. Udah? Itu Ibu ingatkan. Jadi ini untuk kuisnya, materi kita juga sudah habis. Untuk transformasi geometri kita sudah habis materinya, jadi Ibu akan share materinya di e-learning, begitu pula dengan ulangan hariannya nanti. Lalu siap-siap juga kalian akan menempuh UTS. UTS materinya 2, yaitu dimensi 3 dan transformasi geometri. Nah, terima kasih.